so complicated when it hurts. Yo guys, hari ini seri pertama kita di season keempat. Dan ya, seri Qatar, seri pembuka di setiap musim MotoGP Qatar. Langsung saja menuju ke sesi kualifikasi untuk MotoGP Qatar. Dan sekarang di sesi Q2, cuacanya benar-benar cerah banget. Namun suhu tracknya lumayan dingin, di angka 23 derajat Celcius saja. Dan di sini Jorge Martin dan Asep itu habis lolos dari sesi Q1, dan ini yang bikin kita sedikit agak surprise tuh ya, ada duo Honda yang masuk di sesi Q2 langsung dari sesi free practice. Oke, sekarang karena sesi kualifikasi udah kita mulai, langsung aja kita turun ke track. Dan ya, sementara ini kita masih di posisi kedua dengan gap 0,4 dari Enea Bastian ini. Namun gue masih penasaran kira-kira bisa sampai seberapakah lap time kita jika kita paksakan RC16 sampai limit cuy. Jadi kita bakal coba lagi ngelakuin satu kali time attack dan bakal ngelihat kira-kira berapa waktu yang akan didapatkan oleh RC16 ini. Oke, sektor 1 gap bar berwarna merah, yang berarti kita lebih unggul dari pembalap pole position, dan tadi kita unggul 0,1, itu lumayan sekali. Apakah di sektor 2 bakal sama? Let's see guys. Kemudian keluar tikungan hairpin menuju tikungan ke-8. Oke, sorry, tujuan sekarang di entry corner. Kemudian kembali exit di tikungan chicane. Oke, 0,2 lebih kenceng daripada Enea Bastian ini. Nice sekali. Ini kalau udah cuaca cerah kayak udah senang banget di Qatar, karena nggak akan ada potensi untuk licin-licin, jadi kita bisa nge-push sampai limit cuy. Meskipun kalau pada balapan yang real life itu di aspalnya Qatar benar-benar berdebu banget, soalnya ini emang di gurun pasir, makanya ya wajar jika berpasir. Kemudian sektor 3, berapakah gap kita dari Enea? Oke, 0,2 masih stabil di angka 0,2, dan sekarang di last sektor kita bakal lihat bersama-sama apakah bakal bisa nembus pole position perdana kita di musim ini bersama RC16. Kemudian memasuki tikungan terakhir, bersiap-siap. Oke, kita agak turun ini pace-nya. Kemudian exit corner, RHD on menuju finish line. Sedikit lagi dan lap time kita mendapatkan urutan masih kedua dengan selisih 0,2 dari Enea Bastian ini yang meraih pole position di balapan MotoGP Qatar. Dan Francesco Bagnaia debut perdananya dengan Honda RC213V hanya bisa menempatkan doi di urutan ke-12 dan Marini di urutan ke-10. Kalau dari hasil kualifikasi paling ya pesaing kita musim ini nggak jauh-jauh dari Ducati Pramac lagi sama Ducati Factory. Tapi gue sih pengennya bukan lagi sama Pramac, soalnya udah cukup bosen 2 musim. Bayangin guys, kita selalunya battle sama Pramac Racing, harusnya paling nggak sama Factory Rider, misalkan si Marco Bezzecchi ya kan ya. Oke, semoga aja kita start kedua ini bisa ngebuahkan hasil maksimal, minimal meraih podium lah. Minimal ya, semoga aja nggak ada mistake seperti di musim lalu bersama Honda. Dan sekarang sprint race event round pembuka, it's on the way. Oke, langsung aja kita full gas. Kita defense Fabio Quartararo menuju force corner. Vinales masuk, namun dia gagal. Langsung kita overtake kembali. Oke, Jorge Martin terjatuh akibat kontak dengan Marco Bezzecchi dan juga Enea Bastian ini. Dan mereka langsung diinvestigasi, jadi antara si Enea Jorge Martin sama si Bezzecchi langsung diinvestigasi rekamannya sama MotoGP Steward dan bakal diperiksa kira siapa yang bersalah dari insiden tersebut. Dan ternyata sudah ada muncul notifikasi Marco Bezzecchi diberikan hukuman long lap penalti dan juga taga. Nggak tahu apa yang salah. Oke, tikungan ke-6, Marco Bezzecchi yang menjadi race leader. Gak lama lagi lap kedua dia akan masuk ke jalur long lap penalty. Tapi kalau mengacu kepada musim-musim sebelumnya, memang ya di GP Qatar ini kalau start dimulai dari braking zone turn 1, kemudian waktu menikung hingga di tikungan kedua, itu memang gue akuin untuk perilaku AI di sini cukup barbar.
sehingga ya sangat rentan terjadi yang namanya kontak, apalagi motornya kucuy. Dan hasil tadi ya Marco Bezzecchi dan juga Bastian ini Jorge Martin menjadi korban dari hal tersebut. Ya Marco Bezzecchi mungkin lebar terus nyenggol Martin, terus efeknya nyangkut sehingga mereka bertiga ya mau nggak mau harus kualitasan, dan apesnya malah si Jorge Martin yang jatuh, dan akhirnya Marco Bezzecchi dari kacamata MotoGP Steward dipastikan memang yang bersalah, sehingga sekarang Marco Bezzecchi diganjar hukuman long lap penalti, namun hanya 1 kali saja, tidak sampai 2 kali. Oke, sekarang update position di posisi pertama si Marco Bezzecchi meskipun gak akan lama, kemudian Asep kedua, Vinales ketiga, terus Enea keempat, dan Fabio Quartararo di posisi ke-5. Kalau Tony Arbolino itu bisa gue bilang cukup bagus ya, karena dia sempat waktu kita masih di kelas Moto2 itu Tony Arbolino pakai Trackhouse itu bisa bersaing di barisan depan. Namun ketika kita masuk di kelas MotoGP yang berarti musim keduanya si Tony Arbolino, Tony kayak kurang bagus dan dia akhirnya pindah ke Ducati Grease ini. Alhasil dia berhasil bangkit, dan Marco Bezzecchi sedang menjalani hukuman long lap penalty dan dia berhasil menyelesaikan hukuman tersebut. Dan akhirnya Marco Bezzecchi turun di posisi keempat karena gue rasa jarak antara Bezzecchi dan juga Fabio Quartararo itu lumayan jauh, sehingga waktu Bezzecchi keluar dari jalur ya masih di posisi yang di bagian depan. Namun apakah Marco Bezzecchi akan bisa bertahan dari serangan Fabio Quartararo? Ya lihat aja guys. Dan sekarang di lap kedua memasuki sektor ketiga, kita masih di posisi yang cukup bagus karena kita setelah Marco Bezzecchi masuk ke jalur LLP tadi, akhirnya Asep secara nggak langsung menempati posisi pertama di sprint race MotoGP Qatar. Jujur itu nggak terlalu heran sama hasil yang akan terjadi di balapan kali ini, soalnya kita udah pakai motor yang sekiranya udah bisa untuk ngimbangin Ducati soal top speed dan juga yang lain-lainnya, meskipun Ducati masih berada step up di depan dari RC16. Dan sekarang ini kita aja pakai Honda bisa kenceng, nah sekarang pakai KTM udah lebih powerful, udah lebih nyaman buat exit corner, nggak ada drama-drama wheelie, udah nyaman banget di posisi pertama. Dan ya sekarang pun gap kita sama Vinales itu udah 0,8 detikan. Tapi ini masih balapan sprint saja, karena kita kan masih menggunakan fitur adaptive AI, yang mana nanti jika AI udah bisa ngebaca performa kita selama 1, 2, 3 race di musim ini, bukan tidak mungkin di pertengahan musim AI bakal lebih barbar lagi dan pasti bakal mengacaukan misi kita. Oh my god, Maverick Vinales crash barusan saja. Sayang banget dia udah masuk di posisi podium tadi, padahal tinggal setengah lap malah dia crash. Dan lagi-lagi gua matiin dari awal musim tahun lalu tuh di season kemarin, selalunya Vinales pasti crash kalau udah di akhir-akhir musim, dan itu masih menghantui dirinya hingga sekarang. Harusnya Vinales pindah ke pabrikan lain, KTM kah atau mungkin ke yang lainnya. Yang penting bukan ke Yamaha lagi, takutnya ada luka lama yang kembali terulang. Oke, sekarang kita agak melebar dan menyentuh bagian track limit, tapi tidak ada peringatan dari MotoGP Sirkuit Zaman. Dan sekarang masuk ke tikungan ke-12, sektor 3 di lap terakhir. Saat lagi kita akan menyambut pemenang pertama di musim ini di balapan sprint, yang mana dia menunggangi RC16 KTM, yakni Asep Surasep, mantan juara dunia musim lalu. Dan mungkinkah di musim ini Asep masih mampu mempertahankan gelarnya bersama pabrikan baru? Dan sekarang the last corner menuju finish line, Brad Binder 98, dan sekarang menuju finish line dikit lagi. Oke, kita pun menjadi first lap, dan luar biasanya kita berhasil meraih kemenangan di balapan sprint untuk MotoGP Lusail Qatar. Luar biasa. Oke, sekarang ini 3 besar diisi oleh Asep, kemudian Enea dan juga Marco Bezzecchi. Sementara itu Pecco Bagnaia berhasil membawa Honda masuk di posisi ke-11 di debut perdananya bersama pabrikan Jepang lagi setelah Yamaha. Kemudian di manakah Jorge Martin
Kita bakal cek Jorge Martin dia di posisi ke berapa. Gue rasa Jorge Martin ya akhirnya dia napak di posisi ke-19 dan ya di klasemen gak ada akumulasi, makanya sama aja hasil poinnya dengan balapan di sprint tadi. Nanti habis balapan main race event bakal ada akumulasi dari 2 balapan, makanya kita bakal bisa lihat kira-kira siapa yang bakal memimpin klasemen setelah balapan pertama selesai di antara si Asep ini atau mungkin ada riders lainnya. Let's see guys. Greetings to all from the Qatar Peninsula. We're at the Lusail International Circuit near the capital city. Oke, of Doha. here we go. Sampai lagi kita di main race event. Untuk race pembuka di musim ini. Ini Abbas Iniesta dari pole position. Marco Bezzecchi ketiga. Karena dia akan melengkapi barisan depan bersama dengan Asep Surasep, Ducati, KTM, dan juga Ducati. Oke, Joan Mir start dari urutan ke-22 bersama Yamaha. Akhirnya Jorge Martin, si Joan Mir kembali menjadi satu tim bersama Alex Rins. Oke, sekarang starting gridnya si Asep kita bakal menggunakan kompon ban depan soft pastinya. Dan belakang kita bakal menggunakan kompon ban medium. Dan jujur, udah siap menyambut kemenangan kedua kita di GP Qatar ini guys ya. Semoga aja bisa berjalan dengan baik dan tidak ada insiden sama sekali. Semoga saja. Oke semua, dan inilah dia seri perdana MotoGP 24 karir musim keempat. Sudah kita mulai menuju Force Corner. Nampak jelas Ducati Power sangat unggul di turn 1. Kemudian Brad Binder kan tim kita di KTM. Kita overtaking dan Fabio Quartararo juga kita susul. Namun cukup tricky karena ada sentuhan dari Fabio Quartararo yang buat kita sedikit agak masuk ke jalur racing line. Dan Vinales cukup barbar di tikungan ketiga tadi. Untung saja kita bisa menghindari dan tidak membuat sebuah insiden berbahaya. Oke, kita keluar area jalur track limit tapi nggak ada hukuman. It's good. Oke, tikungan ke-6 dan sekarang nampak jelas trio Ducati langsung menjajaki posisi podium. Namun yang paling mengejutkan adalah Marco Bezzecchi. Dia langsung menjadi pimpinan race diikuti oleh Ede dan juga Jorge Martin. Setelah ngelakuin kesalahan tadi di balapan sprint, Jorge Martin merasa akan lebih bangkit lagi. Apalagi si Marco Bezzecchi mungkin dia bakal mencoba untuk balas dendam atas yang terjadi di balapan sprint tadi. Ini sangat menarik karena Marco Bezzecchi akhirnya dia bisa mulai kembali menunjukkan jati dirinya setelah menjadi pimpinan pengembang di Ducati Factory, pengembang motor Desmo GP yang ia kendarai saat ini. Oke, lap pertama jujur gue agak sedikit gas ragu sebelum kurang rapi nih. Gue bakal perbaiki nanti lap kedua, semoga jangan sampai ngebikin kesalahan seperti lap pertama. Dan sekarang Fabio Quartararo datang begitu saja. Dan ya, Asep masih mampu bertahan hingga sekarang sebenarnya menuju main straight dan masih aman mengawali dan mendefense Fabio Quartararo. Lap kedua kita masuk ke menuju first corner. Entry perlahan. Cukup melebar, oke, kesalahan dari Asep, kemudian masuk kembali ke inside line. Menuju tikungan kedua. Dan Marco Bezzecchi masih menjadi race leader. Nah sekarang gue bakal coba untuk menyusun sebuah serangan untuk mengovertaking Jorge Martin. Saat ini di tikungan keempat langsung kita blok pas Jorge Martin, namun masih kembali side by side hingga sekarang di tikungan kelima kita malah bisa menyerang juga Enea Bastian ini. Tapi di sini Enea kembali melawan cukup agresif sehingga dia melebar, tapi di exit corner Ducati masih bisa kita bilang lebih unggul di depan dari KTM. Oke, langsung kita overtake kembali Enea Bastian ini. Nice sekali, hati-hati. Oke, nyaris saja. Dan kembali ini ya melawan kita. Tapi dia bisa kita overtake kembali meskipun terpaksa kita juga harus nge-shortcut
Dan satu kali tektokin sekarang menuju Corner, menuju high speed corner. Oke, nice. Ini ya kita libas kembali di tikungan ke 10-11 tadi. Apakah dia bakal kembali melawan atau mungkin justru sebaliknya? So far so good. Ini ya tidak memberikan serangan lagi yang berarti kita lebih unggul dari ini ya di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Kira-kira Marco Bezzecchi bisa kita susul di sisa race MotoGP Qatar. Ya emang sih masih ada 4 lap lebih lagi yang akan dilakoni, tapi ya tidak menutup kemungkinan semua akan berubah dari hasil yang baru dicapai hingga sekarang di lap ketiga awal. Intinya kita fokus untuk step up, kita bakal coba cepetin race kita agar bisa ngedeketin Marco Bezzecchi. Karena biasanya Marco Bezzecchi ini pembalap yang tipikalnya tidak selalu konsisten di setiap balapan. Jadi gue rasa di Qatar pun meskipun dia bisa kenceng, tapi pasti bakal ada saatnya dia tidak bisa untuk konsisten menjaga kecepatannya atau kecepatan rata-rata alias race pace. Jadi gue rasa nanti bakal ada kemungkinan untuk Asep menyusul dan mengovertaking Marco Bezzecchi. Seperti saat ini sekarang gapnya tinggal 0,7 meskipun kembali naik di angka 1 detikan. Oke, ini ya Bastian ini dan Jorge Martin masih di belakang kita. Kemudian Fabio Quartararo di posisi kelima. Wakil dari Aprilia di posisi ke-6 yakni Maverick Vinales. Kemudian juga ada Tony Arbolino yang menjadi satu-satunya rider Ducati Inggris ini yang benar-benar menjadi sorotan sekali ketimbang The Legend yakni Marc Marquez 93. Gak tau kenapa sih Tony Arbolino itu lebih beringas daripada Marquez di MotoGP 24 karir. Apakah memang karena efek dia masih rookie, masih muda sehingga haus akan kemenangan, makanya wajar saja. Dan oh ya, gue sampai lupa sama Ayo Gura yang debut di MotoGP saat ini. Barusan si Ayo Gura itu barusan aja kena hukuman atau kena peringatan dari MotoGP Stewart gara-gara dia melebar. Tapi yang bikin sayang tuh ya namanya rugi ya, wajar dia nggak bisa sekencang pembalap senior. Tapi kalau ingat sama kejadian waktu kita pertama kali debut di kelas Moto2, kan saat itu bersamaan si Tony yang juga debut di kelas MotoGP. Dia pun pakai Aprilia Trackhouse Racing MotoGP. Tapi entah kenapa si Tony yang lebih unggul daripada si Ayo Gura. Oke, sepertinya Marco Bezzecchi melebar tadi sehingga Surasep memiliki kans untuk mengovertake Marco Bezzecchi itu kan. Dia udah mulai ragu dan udah mulai kurang percaya diri dengan performanya sehingga dia noleh ke belakang. Oke lah, 2,5 lap lagi gue rasa akan ada saatnya kita bisa mengovertaking Ducati Factory Riders. Gue rasa saat ini di tikungan ke-6 kita buktikan bisakah? Oke, masih belum bisa. Hati-hati, fokus ke fighting. Kita masih menempel, terus menempel laju dari Marco Bezzecchi. Dan gue rasa di tikungan ke-9-10 kita bakal ada momentum di situ. Karena gue rasa gue lebih kencang daripada AI di bagian tikungan-tikungan tersebut. Saat ini langsung kita mulai. Tikungan 9 kita overtake Marco Bezzecchi dan side by side. Marco Bezzecchi kembali prevent dan ya dia melebar. Langsung kita ambil inside line. Kemudian bertaruh kembali bersandingan. Side by side di tikungan ke-11 menjelang tikungan ke-12 entry corner. Oke, ini braking high speed corner sektor ketiga, hati-hati. Kita masih menempel. Langsung saja kita mencoba kembali untuk mengovertake dari inside line hingga di tikungan ke-15. Entry kembali, oke, Marco Bezzecchi. Kita buat dia mengambil inside sehingga ketika sampai di penghujung tikungan dia cukup melebar dan kini kita berhasil mengasapi Marco Bezzecchi. Oke, sekarang menjelang lap ke-5, lurusan utama, right high device on. Langsung kita hempaskan Marco Bezzecchi. Lurusan KTM lumayan unggul daripada Ducati meskipun dari segi top speed gue akuin KTM tidak sebagus Honda. Tapi ya untung saja KTM ini ketolong sama Axel Corner yang tidak ada lagi drama-drama ban depan lama terangkatnya sehingga itu sangat
berpengaruh banget sama kecepatan motor kita waktu di setiap keluar tikungan dan sangat terbukti KTM lebih stabil dan lebih oke buat battle ngalahin Ducati. Terbukti di balap pertama ini kita udah bisa untuk bikin suatu kejutan dengan meraih 2 kali bakal kemenangan cuy. 1 kali kita start di posisi kedua dan sekarang tinggal 1 race lagi. Kalau di balapan sprint tadi kita udah menang, cuman gak terlalu dihitung soal statistiknya. Jadi gue rasa ini akan menjadi sebuah kejutan besar bagi KTM karena udah bisa kembali bangkit meskipun dengan seorang rookie yakni The Black Mamba. Entry corner tikungan ke 10, high speed long corner tikungan ke 11 menjelang tikungan ke-12 dan Surasep di UI-nya masih menjadi riders dengan fastest lap dengan back lap time 1 menit 2,436 detik. Ya emang sih ini nggak lebih cepat daripada waktu sesi kualifikasi kita kan, tapi ini wajar saja soalnya di balapan kita nggak cuma mesti soal ngejar lap time, melainkan juga harus menjaga tingkat kestabilan ban kita supaya nggak cepet habis kalau udah balapan di akhir-akhir. Jadi supaya lebih awet dan ya kita ini sih belajar memanajemen ban agar tidak cepet habis. Dan sekarang guys, 1 lap tersisa MotoGP Main Race Event di sirkuit Lusail Qatar. Update position, Surasep menjadi race leader diikuti oleh Marco Bezzecchi dan juga Fabio serta Enea yang lagi battle buat posisi ketiga. Jadi ngerasa 3 besar masih diperebutkan antara Fabio, Enea dan juga Jorge Martin. Sementara itu Asep Surasep masih bertengger di posisi pertama dan berhasil mendapatkan fastest lap yang kalau kita inget-inget sama waktu sesi kualifikasi ini persis banget kayak bener-bener mirip sama waktu kita di sesi kualifikasi tadi. Hanya saja kan itu nggak selalunya bisa terjadi soalnya dalam balapan kita juga harus bisa untuk mengatur bagaimana caranya mengatur tingkat keausan ban agar di akhir-akhir balap seperti ini kita tidak ngendor dan masih bisa fight di barisan depan atau tidak mendapatkan posisi yang bagus. Dan sekarang sektor ketiga, high speed corner, tikungan ke-11, jelang tikungan ke-12, masuk kembali di tikungan cepat, alias tikungan ke-13. 1 sektor lagi kawan-kawan, 1 sektor lagi, 1 momen lagi yang akan segera menghantarkan Surasep meraih kemenangan perdana di Main Race Event untuk MotoGP 24 karir musim keempat. Dan sampailah Surasep di tikungan terakhir di race kali ini. Dan inilah dia, kita sambut pemenang pertama musim keempat ini, MotoGP karir The Black Mamba dengan RC16 alias Red Bull KTM Factory, Asep Surasep. 3 besar akhirnya diambil oleh Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin. Quartararo ini yang gagal menangkan duel untuk perebutan 3 besar. Sementara itu Vinales, Tony Arbolino, Jack Miller, Fabio Di Gia, Miguel, Brad Binder, Augusto melengkapi 12 besar. Pecco ke-13, Taka 14, Raul, Marini, Marquez, Ogura, Costa, Marquez dan duo Yamaha melengkapi posisi paling akhir. Saya disayangkan di klasemen tidak ada perubahan sama sekali, masih sama dengan hasil after balapan sprint. Hanya saja sekarang gap kita menjadi 10 poin dengan Marco Bezzecchi. Klasemen rider udah sekarang klasemen tim, kita bakal cek karena siapa yang menjadi pimpinan sementara waktu di klasemen tim. Oke, ini dia, dan ternyata Ducati Lenovo Team jelas saja karena di balapan kali ini kita bersama Brad Binder tuh kurang kompak dan hanya kita aja yang bersaing di barisan depan. Tapi ya semoga aja di race GP Portimao Brad Binder bisa bangkit di barisan depan.
Oke, di klasemen manufaktur KTM masih unggul tentu saja karena kita udah bisa meraih 2 kali kemenangan di balapan kali ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode petualangan asal bersama KTM di video selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Difficult for his rivals to catch up with him. We're back live from the circuit for the podium ceremony. These 3 riders ran a truly outstanding race and they really deserve all the affection from the crowd in the stands.